Selamat datang di pelajaran geografi dengan materi perwilayahan dan jenis-jenisnya. Dalam suatu program perencanaan, perwilayahan memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini karena perwilayahan sangat berguna untuk mengetahui variasi karakter dalam suatu wilayah tertentu. Secara umum, perwilayahan atau regionalisasi adalah proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Secara umum, perwilayahan dibagi ke dalam 7 bagian. 1. River Basin, yaitu perwilayahan berdasarkan daerah aliran sungai atau das. River Basin ini adalah daerah yang menjadi tempat presipitasi air hujan yang dibatasi oleh igir-igir, sehingga air hujan terkonsentrasi melalui berbagai anak sungai menuju sungai utama. 2. Similarity, yaitu perwilayahan berdasarkan kesamaan fisik maupun sosial, di mana kesamaan fisik ini aspek yang menjadi ciri khas kesamaan berupa letak geografis, fisiografis, ataupun klimatologis. Sedangkan kesamaan secara sosial dapat berupa mata pencaharian, adat istiadat, latar belakang, sejarah, ideologi, tingkat peradaban, dan lain-lain. Ketiga, functionality, yaitu perwilayahan berdasarkan kesamaan fungsi suatu daerah. Memiliki fungsi tertentu bila dikaitkan dengan daerah lainnya. Fungsi tersebut muncul karena adanya perbedaan potensi fisik, budaya, atau perpaduan antara fisik dan budaya. Seperti suatu daerah dapat dinyatakan sebagai penghasil tembakau, pengimpor beras, pengekspor minyak, dan lain-lain. Atau di perkotaan pada daerah yang disebut pusat kota, pusat bisnis, dan lain-lain. Keempat, ad hoc, yaitu perwilayahan berdasarkan kesamaan karakter namun bersifat relatif atau sementara. Suatu daerah dapat dianggap sebagai satu wilayah oleh hanya satu atau lebih kesamaan, bahkan kesamaan tersebut dapat diciptakan untuk maksud tertentu. Contoh perwilayahan berdasarkan ajas ad hoc adalah wilayah endemik flu burung. Wilayah A dan B yang berbeda secara administratif dapat menjadi satu region karena keduanya sama-sama terjangkit flu burung. Kelima, nodal, yaitu perwilayahan yang terbentuk karena adanya jaringan interaksi antar pusat-pusat kegiatan antara produksi, distribusi, dan pelayanan. Dalam konsep geografi, nodal biasanya digunakan untuk menggambarkan sistem kota-kota atau sistem pusat-pusat permukiman. Dan keenam, metropolitan, yaitu perwilayahan berdasarkan satuan wilayah perkotaan. Suatu wilayah dapat diidentifikasi sebagai wilayah metropolitan berdasarkan adanya satuan wilayah perkotaan yang terdiri dari satu atau lebih kota induk beserta beberapa kota satelit di sekitarnya yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan sosial, ekonomi, dan ekologi perkotaan. Contohnya seperti wilayah metropolitan Jabodetabek dan Surabaya Raya yang dikenal dengan sebutan Gerbang Kartosusilo. Ketujuh, pengelolaan, yaitu perwilayahan berdasarkan suatu hukum dan wilayah, seperti undang-undang atau lainnya menjadi yurisdiksi atau wilayah kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, wilayah administratif pemerintahan daerah atau Pemda, wilayah otorita, daerah khusus, dan lain-lain. Nah, ketujuh jenis tersebut adalah bagian-bagian dari regionalisasi atau perwilayahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.